Halo teman-teman semua, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai perbedaan dari bimbingan, konseling, psikologi, psikoterapi, dan social work atau pekerja sosial. Ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan anggota kelompok A3, ada Dia Ramadanti Hoirunisa, Arif Yona Prawardani, Nabila Ardiana Rahmadani, Furhon Dwi Saputro, Alia Nuruz Zarifah, dan Rizka Amalia Putri. Salam kenal teman-teman semua. Selamat menonton dan belajar bersama kami. Guidance atau bimbingan. Kata guidance atau bimbingan berasal dari guide yang mempunyai beberapa arti, yaitu menunjukkan jalan, memimpin, mengatur, mengarahkan, memberi nasihat. Bimbingan adalah filosofi pendidikan umum atau keadaan pikiran pendidik, di mana keunikan individu dihargai. Bimbingan telah dianggap sebagai kekuatan yang menyebar dalam kurikulum sekolah atau proses pembelajaran yang bertujuan untuk pengembangan maksimum potensi individu. Secara lebih tradisional, bimbingan adalah istilah payung yang mencakup konstelasi layanan yang ditujukan untuk pengembangan pribadi dan karir, serta penyesuaian sekolah. Layanan ini diberikan oleh pendidik profesional seperti guru atau konselor. Ada beberapa syarat supaya dapat disebut sebagai bimbingan atau guidance. Yang pertama, ada tujuan yang jelas untuk apa bantuan itu diberikan. Yang kedua, harus terencana. Yang ketiga, berproses dan sistematis melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang keempat, menggunakan cara-cara pendekatan tertentu. Yang kelima, dilakukan oleh seorang ahli yang memiliki pengetahuan tentang bimbingan. Dan yang terakhir, dievaluasi untuk mengetahui hasil setelah diberi bantuan atau tuntunan setelah pertolongan. Sebagian besar sekolah memiliki program bimbingan. Beberapa program lebih dari yang lain didefinisikan dengan jelas dan berbeda. Mereka lebih terorganisir dan peran personal lebih eksplisit. Bimbingan bila digunakan untuk menggambarkan program sekolah secara keseluruhan adalah istilah yang menyiratkan bantuan pribadi kepada siswa, guru, orang tua, dan administrator. Selain mendeskripsikan program, bimbingan telah digunakan pada kesempatan untuk menggambarkan proses membantu. Bimbingan kejuruan misalnya, dapat didefinisikan sebagai proses membantu individu untuk memilih maksud dan maju dalam suatu pekerjaan. Bimbingan juga dapat digambarkan sebagai proses pembelajaran di mana seorang siswa diberi informasi dan diberitahu bagaimana bergerak secara progresif menuju tujuan pribadi. Misalnya, siswa mungkin menerima panduan dalam memilih atau mendaftar untuk kursus. Mereka mungkin diberi saran tentang cara melamar ke universitas atau cara mewawancarai pekerjaan. Terakhir, bimbingan juga telah digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan pembelajaran terstruktur atau pelajaran kelompok yang membimbing atau menuntun siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Untuk yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam konseling. Konseling secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Maka dari kedua hal tersebut dapat kita rumuskan tentang pengertian konseling, yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh ahli atau bisa disebut dengan konselor dengan cara tatap muka maupun dengan cara virtual, dengan harapan konselor dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari klien secara baik dan sistematis. Berbeda dengan bimbingan, konseling lebih baik dilakukan secara individu, dikarenakan menyangkut masalah pribadi seseorang yang harus dijaga privasinya. Dalam proses konseling terdapat 3 tahap, yakni tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Tahap awal. Pada tahap ini beberapa hal yang perlu dilakukan oleh konselor, diantaranya membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, dan yang kedua memperjelas dan mendefinisikan masalah, yang ketiga membuat penaksiran dan penjajakan,
Dan yang keempat, menegosiasikan kontrak. Untuk tahap yang kedua adalah tahap inti atau tahap kerja. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh konselor. Di antaranya, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah dari klien lebih dalam. Yang kedua, konselor merupakan reassessment atau penilaian kembali. Dan yang ketiga, menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Dan untuk yang tahap ketiga atau tahap akhir, atau biasa disebut dengan tahap tindakan, pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil dari proses konseling. Yang kedua, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Dan yang ketiga, mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling. Dan yang keempat, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Nah, pada tahap akhir ini akan ditandai oleh beberapa hal. Untuk yang pertama, menurunnya kecemasan klien. Yang kedua, perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Dan yang ketiga, pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya. Dan yang terakhir atau yang keempat, adanya rencana hidup masa depan yang akan datang dengan program yang lebih jelas. Psikologi. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psike atau jiwa, dan logos atau kata. Secara istilah, psikologi bisa dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Sedangkan menurut para ahli, seperti Plato dan Aristoteles, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Sedangkan menurut John Locke, psikologi adalah semua pengetahuan, tanggapan, dan perasaan jiwa manusia yang diperoleh karena pengalaman melalui alat-alat inderanya. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung, karena sifatnya yang abstrak. Tetapi, psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai proses perilaku dan proses-proses mental. Psikologi merupakan salah satu bagian dari ilmu perilaku atau ilmu sosial. Berbagai bidang yang ada dalam psikologi. 1. Psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan mempelajari proses perkembangan manusia pada seluruh rentang kehidupannya, dimulai dari bayi hingga lansia. 2. Psikologi klinis. Psikologi klinis menggali secara mendalam mengenai perilaku manusia dari sisi fisiologis dan keadaan mentalnya. Contohnya, gangguan skizofrenia, gangguan bipolar, dan sebagainya. 3. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan berfokus pada bidang pendidikan seperti penanganan murid bermasalah hingga merancang strategi yang tepat agar kegiatan belajar menjadi efektif. 4. Psikologi sosial. Psikologi sosial berfokus pada interaksi sosial pada masyarakat, seperti melakukan intervensi sosial kepada kelompok masyarakat. 5. Psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi mempelajari psikologi di balik proses manajemen di perusahaan atau organisasi. Manfaat mempelajari psikologi. 1. Kita dapat memahami penyebab dari perilaku yang muncul pada diri sendiri ataupun orang lain. 2. Kita dapat memahami diri sendiri. 3. Kita dapat membantu orang lain. Psikoterapi adalah
serangkaian metode berdasarkan ilmu-ilmu psikologi yang digunakan untuk mengatasi gangguan kejiwaan atau mental seseorang. Psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psike yang artinya jiwa, pikiran, atau mental, dan terapi yang artinya penyembuhan, pengobatan, atau perawatan. Oleh karena itu, psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, atau terapi pikiran. Dalam sesi terapi, pasien akan diminta untuk membuka diri dan menceritakan tentang keluhan yang dialaminya. Ini dilakukan oleh psikolog untuk menggali informasi mengenai pasien. Selanjutnya, psikolog akan membimbing pasien untuk belajar mengenali perasaan, pola pikir, dan perilaku yang menjadi sumber masalah. Dengan ini, pasien nantinya dapat lebih siap untuk menghadapi serta mengatasi situasi yang sulit. Durasi proses psikoterapi bergantung pada kedalaman masalah pasien. Jika masalah memang bisa diselesaikan dengan segera, pasien hanya perlu menjalani beberapa sesi terapi. Sementara untuk masalah yang lebih kompleks, pasien bisa saja membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kapan psikoterapi dibutuhkan? Psikoterapi dapat bermanfaat untuk menangani masalah pada orang-orang yang mengalami gangguan mental. Contohnya depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan, gangguan alkohol atau obat-obatan, dan lainnya. Namun bukan berarti orang yang tidak memiliki gangguan mental tidak boleh melakukan psikoterapi. Psikoterapi bisa menjadi pilihan bagi siapa saja yang tengah menghadapi masalah atau kesulitan dalam hidup dan merasa memerlukan bantuan profesional untuk mengatasinya. Misalnya saja pada orang yang mengalami kesedihan atau keputusasaan yang berkepanjangan, tidak mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi sehari-hari, sulit berkonsentrasi dalam belajar maupun bekerja, memiliki masalah yang tak kunjung selesai walaupun sudah dibantu oleh keluarga atau teman, dan rasa khawatir yang berlebihan. 5 jenis psikoterapi yang biasanya dilakukan oleh psikolog. Yang pertama adalah terapi psikoanalisa. Metode terapi ini berfokus dengan melihat masa lalu dari klien yang menjadi penyebab dari masalah psikologisnya saat ini. Biasanya terapi psikoanalisa membutuhkan waktu sampai 1 tahun untuk menyelesaikan terapinya karena banyaknya hal yang ingin diketahui. Yang kedua adalah terapi humanistik. Sesuai namanya, humanistik berarti berfokus pada aspek-aspek manusiawi. Jadi terapi ini memfokuskan pada memaksimalkan potensi yang dimiliki manusia terlepas dari segala kekurangan yang dimilikinya. Yang ketiga adalah terapi perilaku. Psikoterapi ini berfokus untuk mengubah perilaku yang dianggap bermasalah atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya menjadi perilaku yang lebih adaptif atau berfungsi dengan baik. Terapi ini memiliki beberapa bentuk atau cara, salah satunya dengan mengubah penyebab ataupun konsekuensi dari perilaku yang dikeluarkan. Yang keempat adalah terapi kognitif. Jenis psikoterapi ini memusatkan pada proses berpikir, di mana psikoterapis akan melihat dan mencoba memahami pikiran kita. Pikiran memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Terapi ini mencoba untuk mengubah pola pikir yang salah menjadi pola pikir yang lebih realistis dan positif. Yang kelima adalah Cognitive Behavioral Therapy. Psikoterapi ini adalah gabungan dari terapi kognitif dan terapi perilaku. Terapi ini fokus untuk mengubah pemikiran dan perasaan pasien yang berpengaruh pada perilakunya. Terapi model ini cukup sering digunakan untuk mengatasi berbagai hambatan psikologi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai social work atau pekerja sosial. Menurut Charles Sastrow yang dikutip oleh Dwi Heru Sukoco, pekerja sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. Nah, dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang pekerja sosial harus bisa menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga setiap keberfungsian elemennya
yang menjadi para pemeran berbagai peran yang ada di dalam masyarakat. Adapun peran social work atau pekerja sosial sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemercepat perubahan atau enabler. Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya. Peran yang kedua adalah sebagai perantara atau broker. Peran sebagai perantara yaitu menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini seperti dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat. Peran yang ketiga adalah pendidik atau educator. Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar, serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan. Peran yang keempat adalah tenaga ahli atau expert. Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area. Yang dimaksud di sini adalah individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Peran yang kelima adalah perencana sosial atau social planner. Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Peran yang terakhir atau keenam adalah sebagai fasilitator. Pekerja sosial sebagai fasilitator dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran, dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Ya, itu tadi serangkaian materi dari perbedaan antara bimbingan, konseling, psikologi, psikoterapi, dan social work atau pekerja sosial. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman semua mendapatkan informasi yang bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa.